Coba bayangkan skenario ini. Sepanjang musim panas, Anda bekerja keras di kebun Anda, menyirami, memupuk, dan tanpa henti melawan hama. Dan inilah hasilnya. Keranjang-keranjang penuh sayuran segar yang indah. Dengan bangga Anda menyimpannya untuk persediaan, membayangkan betapa nikmatnya menikmati hasil jerih payah Anda sepanjang musim dingin. Namun, sebulan kemudian, Anda membuka ruang bawah tanah atau gudang, dan yang Anda temukan hanyalah gumpalan lembek dan busuk, dengan aroma yang sama sekali tidak sedap. Pernah mengalaminya? Hari ini, kita akan membahas 5 kesalahan utama dan paling fatal yang bisa menyebabkan sayuran Anda membusuk bahkan sebelum tiba tahun baru. Dan saya jamin, Anda akan terkejut saat mengetahui bahwa kesalahan yang paling sering dilakukan justru bukanlah yang selama ini Anda bayangkan. Nenek moyang kita telah menyimpan hasil panen di ruang bawah tanah selama berabad-abad tanpa kulkas sama sekali, dan mereka sangat berhasil melakukannya. Mereka mengetahui rahasia-rahasia kecil, namun sangat penting. Namun, mengapa kita, dengan segala pengetahuan dan teknologi modern yang kita miliki saat ini, justru seringkali jauh lebih buruk hasilnya? Semua ini terletak pada detail-detail kecil yang sering kita abaikan. Rahasia penyimpanan sayuran yang tahan lama bukanlah sihir, melainkan pemahaman tentang aturan-aturan sederhana namun krusial yang akan kita ungkap hari ini. Baik, mari kita mulai dengan kesalahan yang paling pertama, dan mungkin yang paling fatal. Kesalahan nomor 1 adalah terburu-buru dan persiapan panen yang tidak tepat. Saya sangat memahami Anda. Ini akhir musim, Anda lelah, punggung pegal, dan masih ada segunung sayuran yang harus dibereskan. Godaan terbesar adalah menyelesaikannya dengan cepat. Panen, bersihkan tanahnya sedikit, lalu langsung masukkan ke gudang bawah tanah. Benar begitu? Nah, justru tidak. Itu adalah jalan pintas agar dalam sebulan Anda harus membuang ember-ember berisi sayuran busuk dari gudang. Mari kita bahas satu persatu. Setiap sayuran adalah organisme hidup. Dan setiap goresan kecil, retakan, atau memar, itu adalah luka terbuka. Di mana ada luka, di situ ada infeksi. Bakteri dan jamur sangat menyukai tempat-tempat seperti itu. Mereka berpesta di sana, lalu menyebar ke buah-buahan sehat di sekitarnya. Ambil contoh wortel atau beet. Banyak orang melakukan kesalahan fatal, yaitu mencucinya dengan sikat agar terlihat bersih dan cantik. Jangan lakukan itu. Dengan begitu, Anda mengikis lapisan pelindung tipis pada kulitnya yang membantu sayuran tersebut awet saat disimpan. Tanah harus dibersihkan secara perlahan dengan tangan, menggunakan sarung tangan. Setelah itu, biarkan umbi-umbian tersebut kering sempurna di tempat teduh yang berangin. Jangan sekali-kali di bawah sinar matahari langsung. Jika tidak, mereka akan layu. Satu lagi hal penting adalah bagian atas daunnya. Itu harus dipotong, tapi jangan sampai ke pangkal. Sisakan sekitar 1 hingga 2 cm. Jika dipotong rata dengan umbi, Anda akan menciptakan luka besar lainnya. Jika dibiarkan terlalu panjang, daunnya akan menarik kelembaban dan nutrisi dari sayuran, dan sayuran itu akan cepat layu. Sekarang, mari kita bahas kentang. Kentang sama sekali tidak boleh langsung disimpan permanen. Kentang harus menjalani apa yang disebut periode penyembuhan. Setelah digali, kentang perlu disimpan selama 1 atau 2 minggu di tempat yang gelap, namun hangat dan berventilasi baik. Selama waktu ini, semua goresan kecil pada umbi akan sembuh dan kulitnya akan mengeras. Dan hanya setelah itu kentang bisa disortir. Singkirkan semua umbi yang rusak, kehijauan, atau sakit, lalu masukkan ke gudang. Ingatlah aturan sederhana ini. 1 jam yang Anda habiskan untuk persiapan dan penyortiran panen dengan teliti di musim gugur akan menghemat berbulan-bulan penyimpanan dan puluhan kilogram produk di musim dingin. Jangan malas, periksa setiap sayuran. Jika Anda melihat kerusakan, sisihkan. Buah-buahan seperti itu harus dimakan terlebih dahulu. Untuk penyimpanan, kirimkan hanya pejuang yang sempurna dan sehat.
Mari kita bahas kesalahan fatal kedua yang bahkan banyak orang tidak sadari. Ini tentang penempatan yang salah. Anda mungkin berpikir gudang bawah tanah atau ruang penyimpanan Anda adalah tempat yang tenang dan damai. Bukan. Oh, ternyata tidak. Saat ini mungkin sedang terjadi perang kimia di sana, dan Anda bahkan tidak menyadarinya bahwa Anda sedang kalah. Faktanya, beberapa jenis buah dan sayur adalah penyabut sejati. Mereka melepaskan gas khusus ke udara, yaitu etilen. Gas ini sendiri tidak berbahaya, tetapi bagi buah dan sayuran lain, etilen bertindak sebagai sinyal untuk mempercepat proses penuaan dan pembusukan. Ini adalah hormon pematangan alami. Penyebab utama dan yang paling terkenal, teroris gas, di tempat penyimpanan kita adalah apel. Ya, betul sekali, apel-apel cantik dan wangi Anda itu. Jika Anda meletakkan sekotak apel di samping sekarung kentang, Anda sendirilah yang memulai proses bencana itu. Etilen yang dilepaskan apel akan menyebabkan kentang bertunas secara massal dan sangat cepat. Kentang akan menjadi keriput, terasa agak manis, dan kehilangan semua nutrisi pentingnya. Hal yang sama juga berlaku untuk wortel. Jika diletakkan berdekatan dengan apel, wortel bisa menjadi pahit. Pasangan serasi lainnya adalah bawang dan kentang. Keduanya sering disimpan berdekatan karena praktis. Namun ini adalah kesalahan besar. Bawang melepaskan kelembapan yang mempercepat pembusukan kentang. Sementara itu, kentang justru menciptakan kondisi yang menyebabkan bawang lebih cepat melunak dan rusak. Mereka benar-benar saling menghancurkan. Oleh karena itu, ingatlah aturan emas ini. Buah-buahan, terutama apel, pir, dan bahkan tomat yang masih dalam proses pematangan, selalu simpan terpisah dari sayuran akar dan kubis. Idealnya, di sudut yang berbeda dalam ruang penyimpanan, atau bahkan di ruangan yang berbeda. Kentang harus disimpan terpisah, bawang dan bawang putih juga terpisah, di tempat yang kering dan berventilasi baik. Jadi, mitos bahwa semuanya bisa disimpan bersama di gudang dan tidak akan terjadi apa-apa adalah salah satu mitos yang paling merugikan. Penataan zona yang tepat di tempat penyimpanan Anda bukanlah sekadar keinginan, melainkan kunci agar persediaan Anda bisa bertahan hingga musim semi dan tidak berubah menjadi tumpukan yang tidak bisa dimakan. Hormati ruang pribadi sayuran Anda, dan mereka akan membalasnya dengan tetap segar dan awet lebih lama. Baiklah, kita sudah membahas tentang persiapan dan penataan sayuran. Sekarang mari kita beralih ke pilar ketiga yang menjadi kunci penyimpanan yang sukses. Kesalahan nomor 3 adalah mengabaikan mikroklimat. Anda bisa saja mempersiapkan sayuran dengan sempurna dan menatanya dengan benar. Tetapi jika gudang bawah tanah atau ruang penyimpanan Anda terlalu panas seperti daerah tropis, atau justru terlalu dingin seperti kutub utara, semua usaha Anda akan sia-sia. Setiap jenis sayuran memiliki persyaratan suhu dan kelembapan tersendiri. Namun, ada titik tengah ideal yang harus kita kejar. Suhu ideal untuk menyimpan sebagian besar sayuran akar, seperti wortel, bit, kentang, dan juga kubis, adalah antara 0 hingga 4 derajat Celcius. Jika lebih hangat dari itu, mereka akan mulai bernapas secara aktif, bertunas, dan cepat kehilangan kelembapan. Jika suhu turun di bawah 0, sayuran akan membeku, sel-selnya akan hancur, dan setelah dicairkan, mereka akan berubah menjadi bubur yang lengket. Kelembapan juga tidak kalah penting. Tingkat optimal adalah 85–95%. Jika terlalu kering, sayuran akar Anda akan mulai layu dan mengerut, berubah menjadi seperti mumi. Namun, jika kelembapan terlalu tinggi, mendekati 100%, ini akan menciptakan kondisi ideal untuk perkembangan jamur dan bakteri pembusuk. Sayuran Anda akan mulai berkeringat karena kondensasi, dan pembusukan akan menyebar dengan kecepatan luar biasa. Bagaimana cara mencapainya? Sebagai permulaan, gantungkan 2 alat sederhana di gudang bawah tanah Anda, termometer dan higrometer untuk mengukur kelembapan. Alat ini murah, tetapi akan memberikan informasi yang tak ternilai harganya. Jika gudang bawah tanah terlalu hangat,
Anda perlu memperbaiki ventilasi dengan lebih sering menganginkannya. Jika terlalu kering, Anda bisa meletakkan beberapa ember berisi air atau menggantung kain basah. Sebaliknya, jika terlalu lembab, gunakan kotak berisi kapur tohor, garam, atau arang yang sangat baik dalam menyerap kelembapan berlebih. Berikan perhatian khusus pada bawang bombay, bawang putih, dan labu. Berbeda dengan sayuran akar, mereka menyukai kondisi yang lebih kering. Kelembapan tinggi sangat merusak bagi mereka. Oleh karena itu, lebih baik menyimpannya di tempat yang lebih kering dan hangat, misalnya di loteng atau gudang, di mana kelembapan tidak melebihi 60–70%. Ingatlah, gudang bawah tanah Anda bukan sekadar lubang di tanah, melainkan sebuah sistem iklim yang lengkap, dan tugas Anda adalah menjadi pengelola yang bijaksana. Dengan meluangkan sedikit waktu untuk mengatur mikroklimat yang tepat, Anda akan memastikan panen Anda tetap segar dan awet untuk jangka waktu yang lama. Baik, kita lanjutkan. Kesalahan nomor 4 adalah penggunaan wadah yang tidak tepat. Ya, jenis wadah tempat Anda menyimpan hasil panen sangatlah penting. Dunia modern telah membiasakan kita dengan plastik. Kita suka menyimpan segala sesuatu dalam wadah plastik yang praktis, peti, dan yang terburuk, kantong plastik. Ini memang terlihat sangat praktis, bersih, rapi, dan tidak ada yang tumpah. Namun, untuk penyimpanan sayuran, ini adalah bencana nyata. Mari kita ingat lagi, sayuran adalah organisme hidup, dan setelah dipanen, mereka terus bernapas. Ya, benar sekali, mereka menyerap oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Lalu, apa yang terjadi saat Anda mengikat rapat kentang atau wortel dalam kantong plastik? Anda menciptakan sebuah ruang kedap udara untuk mereka. Oksigen di dalamnya akan cepat habis. Sayuran mulai sesak napas. Uap air yang mereka keluarkan tidak bisa menguap dan akan menempel di dinding kantong serta pada buah itu sendiri dalam bentuk kondensasi. Dan apa yang kita dapatkan dalam lingkungan yang hangat, lembab, dan tanpa oksigen? Benar, kondisi ideal untuk perkembangbiakan bakteri anaerob yang menyebabkan pembusukan paling tidak menyenangkan, yaitu pembusukan berlendir. Dalam waktu singkat, alih-alih sayuran yang segar dan kencang, Anda akan menemukan massa lembek dengan bau menjijikkan dari dalam kantong. Lalu, di mana sebaiknya kita menyimpan? Pilihan terbaik adalah menggunakan bahan yang bernapas atau berpori. Pilihan ideal untuk sayuran akar seperti kentang, wortel, dan bit adalah peti kayu atau plastik berlubang, berjaring, berpalang. Ini memastikan sirkulasi udara yang sangat baik. Agar sayuran tidak kehilangan kelembapan dan layu, Anda bisa menaburinya dengan sedikit pasir lembab, gambut, serbuk gergaji, atau lumut. Bahan-bahan ini menciptakan lingkungan penyangga. Mereka menyerap kelembapan berlebih dan mengeluarkannya kembali saat udara terlalu kering. Bawang merah dan bawang putih secara tradisional disimpan dalam jaring, stocking nilon, atau dikepang lalu digantung. Dengan cara ini, mereka mendapatkan sirkulasi udara maksimal dari segala sisi. Untuk kol, paling baik dibungkus dengan beberapa lapis kertas atau koran dan diletakkan di rak sedemikian rupa sehingga setiap kepala kol tidak bersentuhan satu sama lain. Jadi, buang jauh-jauh ide untuk menggunakan kantong atau wadah kedap udara untuk penyimpanan jangka panjang. Moto Anda haruslah lebih banyak udara. Wadah yang tepat dan bernapas adalah paru-paru bagi hasil panen Anda, mencegahnya sesak napas dan membusuk. Dan sampailah kita pada kesalahan terakhir dalam daftar kita. Kesalahan nomor 5 ini adalah yang paling licik, karena erat kaitannya dengan psikologi manusia. Kita menyebutnya sudah beres, lupakan. Anda sudah mengerahkan banyak tenaga, menyiapkan segalanya dengan benar, memilah, menyusun di kotak yang tepat, bahkan mengatur suhu. Dan dengan perasaan puas karena tugas telah selesai, Anda menutup pintu gudang bawah tanah sampai tiba tahun baru. Padahal, ini adalah risiko yang sangat besar.
Meskipun Anda sudah melakukan semuanya dengan sempurna, tidak ada yang bisa terhindar dari hal tak terduga. Satu buah sayuran saja bisa saja memiliki cacat tersembunyi yang tidak Anda sadari saat memilahnya. Dan justru si penyusup inilah yang mulai membusuk di dasar kota. Awalnya hanya bintik kecil jamur atau busuk, lalu bintik itu membesar dan menyebar ke tetangga-tetangganya. Proses ini berlangsung seperti reaksi berantai. Dan pada saat Anda memutuskan untuk menengok ke gudang bawah tanah, titik kerusakannya mungkin sudah begitu besar sehingga tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Ingat pepatah setitik nila rusak susu sebelanga? Nah, pada sayuran, pepatah ini berlaku 100%. Satu umbi kentang yang busuk bisa mengubah satu karung penuh kentang pilihan menjadi bubur dalam beberapa minggu. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jawabannya sederhana. Pemeriksaan rutin. Biasakanlah untuk setidaknya sekali setiap 2 atau 3 minggu turun ke gudang bawah tanah atau menengok ke dalam gudang penyimpanan. Bukan hanya untuk mengambil sesuatu, tapi untuk inspeksi. Ini hanya akan memakan waktu 15-20 menit dari Anda. Apa yang perlu Anda lakukan selama pemeriksaan tersebut? Pertama, cukup hirup udaranya. Munculnya bau manis, apek, atau busuk adalah sinyal bahaya pertama dan paling akurat. Ini menandakan bahwa di suatu tempat, proses pembusukan sudah dimulai. Kedua, periksa persediaan Anda dengan cermat. Pilah-pilah lapisan atas pada kotak kentang dan umbi-umbian. Periksa apakah ada tunas yang muncul. Periksa kepala kubis, apakah ada daun bagian atas yang menghitam atau melunak. Pilah bawang dan bawang putih. Apakah ada yang terasa lunak saat disentuh? Jika Anda menemukan pelanggar, segera singkirkan dari tempat penyimpanan. Dan tidak hanya itu, tapi juga beberapa tetangga terdekatnya, meskipun mereka terlihat sehat. Kemungkinan besar, spora jamur sudah menempel pada mereka, dan proses pembusukan sudah dimulai, meskipun belum terlihat oleh mata. Pemeriksaan rutin semacam ini adalah sistem peringatan dini Anda. Ini memungkinkan Anda melokalisasi masalah sejak awal dan menyelamatkan sebagian besar hasil panen. Jangan mengandalkan semoga beruntung. Kontrol dan kewaspadaan, itulah yang membedakan pemilik yang sukses dari mereka, yang pada musim semi harus membuang separuh persediaan musim dingin mereka. Namun, tahukah Anda apa yang paling mengejutkan dari semua ini? Musuh utama dan tak terlihat dari hasil panen Anda adalah gas. Ya, gas etilen biasa, gas tak kasat mata yang dilepaskan oleh buah-buahan tertentu seperti apel, pisang, dan tomat. Bagi sayuran lain, terutama umbi-umbian seperti wortel dan kentang, gas ini ibarat sinyal untuk mulai menua. Apel Anda yang segar dan harum, yang berada di dekat wortel, seakan-akan memberitahunya, cepatlah menua, cepatlah rusak. Sementara itu, kentang yang berdekatan dengan bawang, yang juga melepaskan zat volatilnya, akan mulai bertunas dengan sangat cepat. Nah, inilah poin pentingnya. Anda bisa saja mengeringkan sayuran dengan sempurna, mengatur suhu dan kelembaban yang ideal, tetapi satu saja, tetangga yang salah di dalam wadah penyimpanan bisa menggagalkan semua upaya Anda. Satu buah saja dapat menghancurkan beberapa kilogram sayuran pilihan terbaik dalam waktu sebulan. Pemahaman akan kimia tak terlihat inilah yang membedakan penyimpanan yang berhasil dari kegagalan total. Baiklah, mari kita rangkum. Ingatlah aturan sederhana ini. Persiapan yang teliti tanpa kerusakan, penempatan yang tepat, kontrol iklim yang ideal, wadah berventilasi, dan pemeriksaan berkala. Dengan mematuhi semua ini, Anda akan dapat menyimpan hasil panen Anda tetap segar dan lezat selama berbulan-bulan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda menemukan informasi baru dan bermanfaat, jangan lupa klik suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan tips-tips berguna lainnya. Sekarang giliran Anda. Apa kegagalan terbesar yang pernah Anda alami saat menyimpan hasil panen? Atau
Mungkin Anda punya rahasia keluarga turun-temurun tentang cara menjaga sayuran tetap segar hingga musim semi. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita saling belajar.